interaksi biasanya tidak di feed anak Semarang, tapi di story yang banyak. Story mereka mainan, ditanya apa mereka ikut, disuruh pilih ini sama ini, tapi disuruh mereka itu show off, agak susah Kota Semarang. Semarang itu di tahun-tahun 2006-2007 itu MTV On Sky jadi salah satu radio anak muda yang begitu digandrungin di Semarang. Waktu itu kita juga radio pertama yang akhirnya bisa menggabungkan antara live IG dan on air jadi satu. Radio Visit. Ya, yang lain ada yang mau tanya lagi? Aku mau nanya ya. Mbak Diana, aku mau nanya. Ya, boleh Mbak Dinu. Iya, Mas. Tadi kan ada obrolan tentang follower IG-nya itu lumayan banyak ya. Segimana interaktifnya sih followernya itu? Kalau kuis atau mungkin bukan kuis ya, kayak ada apa ya, kan baru-baru ini tuh klien kayak posting program itu interaktifnya dari followernya tuh gimana? Kalau mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya di divisi digital kreatif asisten, ada Mas Boni, mungkin bisa ditunjukkan. Jadi untuk insight postingan kita. Oke, untuk insight postingan kita, kebetulan kalau misalnya yang rame itu kita kalau misal ngajak ribut itu kita kan itu modalnya live setting. Itu untuk yang nonton itu kita sudah sampai ke 100-an. Terus untuk kalau misalnya program di Traktir itu kita lihat komen-komennya itu udah mencapai ke 50 plus lah. Terus untuk program yang Tracks Event sendiri, karena kita menggabungkan banyak sekali komunitas, pada akhirnya ya itu menjadi boost yang paling besar karena juga rekomendasi dari komunitas untuk promo acaranya, dan akhirnya mereka akan nge-share sendiri-sendiri. Begitu Mbak. Jadi tetap ada boost ya dari radio ya? Kalau busnya ada, selain itu kita juga ada di on air juga kan Mbak, jadi pastinya akan lebih insight-nya bagus. Aku sih tadi sempat lihat-lihat sedikit ya. Untuk like sama komen sih agak jarang ada gitu loh. Nah kadang-kadang kan di kami itu brand itu minta benefit sosmed untuk posting kan. Nah yang aku ketanyaan interaktif seperti itu loh, tipikal followernya itu berarti agak kurang gitu loh. Iya Mbak, untuk di wilayah Semarang sendiri rata-rata follower kami itu anak orang-orang yang jarang aktif untuk komen gitu loh Mbak. Sedangkan kalau misalnya mereka baca, mereka tak tanya, waktu aku tanya mereka penyampaiannya ya mereka baca. Terus dari si insight-nya sendiri kebetulan itu juga kalau misalnya kita update itu cepat untuk kita update-nya itu cepat. Tapi kalau misalnya kalau berita yang hanya sesimpel-simpel itu pasti agak kurang. Nah, suggest-nya itu apa ke klien? Kalau klien itu pingin dapat insight dari followernya gitu. Kalau memang dari IG pendengarnya itu pasif, rekomennya itu di mana gitu, biar dapat komen-komennya. Oke, kalau untuk rekomen, kalau misalnya kayak simpelnya ngajak ribut itu kan kita modelnya adalah live tapping, di mana kita ke sana terus kita ajain live, ada interviewnya juga, terus dan itu kita simpen di feed. Dan biasanya rata-rata kita selalu ngasih penawaran kalau misalnya ada giveaway, nanti kita bikinin giveaway-nya juga gitu Mbak. Boleh menambahkan Mbak Dino? Iya. Oke. Ini adalah salah satu hal yang banyak ditanyakan untuk di Kota Semarang sebenarnya, bahwa Semarang ini seperti apa sih? Nah, yang mungkin perlu saya sampaikan, psikografisnya di Semarang ini memang agak-agak beda dibandingin sama kota-kota besar yang lainnya. Ini dari zaman dulu.
Termasuk waktu zamannya Trax ini atau MTV Sky dulu mau dibuka di Semarang ya. Kan MRA itu pakai FGD gitu. Satu hal yang baru ketahuan di saat itu langsung ketahuan adalah lifestyle atau psikografisnya anak Semarang, kota Semarang, itu adalah lebih ke follower, bukan inovator, bukan orang yang suka show off. Itu yang jadi masalah. Dan ini ternyata tidak hanya di anak mudanya. Di dalam sisi bisnis, Mbak, kalau dilihat kota Semarang, sampai ke bisnis itu pun, itu harus jadi kayak follower di kota Semarang. Jadi misalnya XX1 tuh, XX1 waktu mulai muncul, itu bukan kota Semarang sebagai ibu kota, enggak. Yang duluan itu adalah kota penyangga sekitarnya dulu. Setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, kemudian datangnya itu bukan langsung Semarang, tapi ke Solo, ke Jogja, begitu diterima baru masuk. Apartemen juga sama, bisnis franchise makanan juga sama. Jeko itu masuk ke sini dulu, kita nunggu-nunggu, lama baru. Begitu kota sekitar ada baru. Termasuk di sosial media, itu jadi salah satu hal yang kadang kita agak susah untuk menjawabnya ke klien. Di event sekalipun, Mbak, event itu di Semarang dulu sempat yang sampai dilewati oleh banyak event pelaksana event yang besar, itu jadi dilompati biasanya. Kenapa? Kalau event di Semarang, katanya kerasanya kurang meriah. Yang nonton tuh diem, tangan diginiin nonton sih banyak, tapi nggak yang wow gitu kan. Itu yang jadi masalah bahwa. Tapi kalau di surveinya ini ya, kota yang paling aman, termasuk buat wanita, itu kota Semarang. Karena psikografisnya memang seperti ini. Apa yang kita lakukan untuk klien yang memang akhirnya hanya tahu bahwa aku pengen postinganku atau campaignku berhasil gitu kan, dilihatnya hanya dari insight. Itu yang kita lakukan, bahwa akhirnya untuk hal-hal tertentu kita boost, tapi tidak semuanya kita pakai boost ad, enggak. Tapi untuk yang generik kita biasa aja, nggak ada masalah karena kita tidak ini, tapi hanya interaksi dengan anak Trax gitu. Tapi untuk yang klien kita biasanya melakukan boost up dengan ad, kita lakukan di iniannya. Dan interaksi biasanya tidak di feed anak Semarang, tapi di story yang banyak. Story mereka mainan, ditanya apa mereka ikut, disuruh pilih ini sama ini, tapi disuruh mereka itu show off agak susah kota Semarang ini. Malu itu ya. Yang jadi masalahnya. Iya. Itu sih penjelasannya. Gitu Mbak Dino. Udah cukup jelas. Mbak Dino, mungkin aku nambahin dikit aja. Biasanya untuk sosial media terutama Instagram, karena kita pakai bisnis, jadi kita kan bisa tahu reach postingan itu sampai seberapa follower kita gitu. Dari situ kita meyakinkan klien bahwa mungkin yang love like itu nggak sedikit, cuman yang postingan itu akan sampai ke berapa followers kita gitu, orang yang lihat gitu ya, reach-nya. Di situ nanti kita semua detailin di kalau kita di insight itu kan semua kan ada ketahuan tuh reach-nya di postingan ini ada berapa. Ada terus yang follower ada berapa, yang non follower itu ada berapa, kotanya mana aja. Dari situ kita selalu sediain sebelum approach ke klien sih, itu selalu kita update kayak gitu. Oke Mas, terima kasih. Ya. Baik, ada yang tanya lagi? Mungkin Pak Budi mau tanya. Pagi Mbak Diana, Mas Fajar, dan teman-teman Trax. Lagi. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Ya, Trax FM dulu sekitar 2006-2007, saya lupa tahunnya. Itu masih MTV On Sky ya, Mas Agus ya? Terakhir 2004. 2004 ya? Iya. Saya dulu keliling-keliling Semarang itu di tahun-tahun 2006-2007. Itu MTV On Sky jadi salah satu radio anak muda yang begitu digandrungin di Semarang. Jadi kalau jalan-jalan di sudut kota itu di mobil-mobil, di beberapa tempat itu nyetelnya ya MTV On Sky gitu ya. Keren banget. Nah, tadi Mbak Andi sempat nanya masalah kapasitas Trax FM Semarang untuk nampung
berapa banyak sih kapasitas yang bisa dipakai untuk talk show gitu ya. Kegiatan jamming di studio kondisi pandemi gini masih jalan nggak, Mas? Kalau jamming di studio, kita waktu pandemi itu kan masih belum jalan. Oke. Katakanlah karena waktu itu kan kita memfokuskannya adalah gimana sih kita bisa ngobrol sama artis, cuman artisnya ini nggak ada di studio gitu. Karena waktu itu kan juga virtual. Ya, artisnya ini kan juga paling di Jakarta lagi, dia juga tidak bisa kemana-mana gitu. Akhirnya waktu itu kita pakai jalannya virtual. Virtual, jadi bisa dari live IG, bisa phone interview, Zoom juga bisa. Entah itu dia mau live, entah itu typing, insya Allah sih di Trax itu sudah bisa akomodir itu keperluan itu gitu. Dan waktu itu kita juga radio pertama yang akhirnya bisa menggabungkan antara live IG dan on air jadi satu gitu waktu itu, karena kebutuhan artisnya tuh banyak banget yang pengen aku pengen live IG dong gitu. Cuman live IG aja, kalau live IG aja kan nggak semuanya orang dengerin waktu itu di mobil, kan nggak mungkin dia buka live IG gitu. Akhirnya kita waktu itu kita coba sambungin dari handphone, kita sambungin ke studio, mixer studio. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih masih banyak beberapa artis yang pengen gitu, aku mau live IG sekaligus on air dong gitu. Gitu Mas, kita bisa. Bisa ya. Kegiatan outside broadcast-nya jalan nggak ke komunitas-komunitas gitu, Mas? Untuk komunitas kita masih jalan, support komunitasnya terutama di konten Trax event. Jadi itu kita support teman-teman komunitas yang emang bikin event, dan daripada mereka katakanlah kita bantu untuk nge-boost acara mereka itu dengan konten itu ada di on air dan di Instagram. Okay. Nah kalau untuk event musik sendiri yang masih jalan, kita masih ada di Mall Ciputra, itu It's All About Music, itu adalah pengembangan dari Jazz in the Mall. Waktu itu kita punya acara jazz karena pandemi itu selesai, maksudnya bukan selesai tapi vakum. Karena tidak boleh ada acara dan sebagainya, dan akhirnya di tahun ini kita lagi mau mencoba untuk bikin pengembangan lagi dengan nggak cuma musik jazz saja, tapi semua genre musik bisa masuk di situ. Dan yang masih jalan juga di eventnya KFC Jamming itu juga masih jalan, Mas. Nanti mungkin detailnya bisa dijelasin waktu di presentasi selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih. Nanti kita tunggu penjelasan di profil Trax FM berikutnya ya. Sama-sama Mas Budi. Thank you Mas Fajar.